Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya Ike Fitri Wardani SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Darmasraya. Saat ini saya sedang berada dengan salah seorang kepala sekolah hebat di Kabupaten Darmasraya. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Pak, sama siapa Pak? Baik, perkenalkan saya Septa Saiman SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 02 Timpe. Baik, Bapak Ibu semuanya, kali ini saya sedang berada dengan Bapak Septa selaku Kepala Sekolah untuk melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 di Pendidikan Guru Penggerak. Nah, Bapak, mohon izin hari ini saya mau tanya-tanya beberapa hal tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin di sekolah. Saya langsung saja ya Pak ya? Oke. Baik Pak, kita mulai saja pertanyaan pertama ya Pak ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di SDN 2 Timpeh ini? Silakan Pak. Oke, baik. Selama ini cara kami melakukan atau mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah kami, yang pertama sekali tentu kita mencari sumber informasi dulu, apa bentuk kasusnya, kemudian kita cari apa penyebab-penyebab kasus itu sehingga terjadi. Setelah kita mengetahui bentuk kasusnya, kemudian apa penyebabnya, kemudian nanti baru kita lanjut ke tahap berikutnya untuk bagaimana cara menindaklanjut atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke, terima kasih ya Pak. Lalu bagaimana Pak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini? Karena kan terutama ya untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, baik. Dalam hal ini, dalam mengambil suatu keputusan di sekolah kami, di sekolah kita membentuk ada tim untuk penyelesaian kasus. Memang di sekolah kita di SD belum ada guru yang BK, yang basicnya BK, tapi kita ada membentuk tim dalam penyelesaian kasus di sekolah ini sehingga kasus itu kita buat tingkatan-tingkatannya dahulu. Ada tingkatan yang ringan, ada sedang, ada yang berat. Setelah kita proses, kita permasalahannya, nanti baru kita tentukan tingkat permasalahannya tingkat apa. Nah, nanti kalau sudah ditemukan permasalahannya sesuai dengan tingkatnya, baru dilaksanakan penyelesaian permasalahan sesuai dengan prosedur yang telah kita tetapkan di sekolah kita. Oh ya, oke, terima kasih ya Pak. Nah, kira-kira Pak langkah-langkahnya atau prosedurnya seperti apa ya Pak yang biasa Bapak lakukan di SDN 02 Timpeh ini? Oke, baik. Mungkin kalau disebut langkah udah hampir sama terjawab kita pada pertanyaan yang kedua tadi. Ya, langkah-langkah yang kami ambil dalam prosedur penyelesaian suatu permasalahan di sekolah ini, yang pertama sekali tadi adalah sesuai dengan tingkatan-tingkatan dari persoalan tersebut. Nah, sesuai dengan tingkatannya, kemudian baru dalam tahap penyelesaiannya seperti apa nantinya. Ya, oke, sangat bermanfaat sekali Pak langkah-langkahnya, mungkin bisa kami adopsi ya Pak. Lalu kira-kira Pak hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Baik, mungkin yang lebih efektif selama ini dalam mengambil keputusan dalam kasus ataupun permasalahan dilema etika itu, yang kami lakukan di sekolah ini tentu melihat dulu permasalahannya tadi, di mana permasalahan yang dilema etika ini ada suatu dua bentuk permasalahan, kemudian dalam mengambil keputusan mana yang lebih pasnya kita lihat mana yang sifatnya yang urgent, kemudian sifatnya mana yang lebih kepada kepentingan orang yang banyak. Itu mungkin memang ini sebuah tantangan kalau dalam kasus dilema etika, karena kita bisa mengambil dalam suatu permasalahan itu ada 2 atau 3 atau lebih mungkin keputusan yang bisa kita ambil, tapi mana yang lebih
urgent, mana yang lebih penting. Bukan berarti yang permasalahan yang lain tidak penting, tapi mana yang terbaik yang harus kita ambil. Ini menjadi suatu tantangan bagi kami, apalagi ini contohnya pada kasus pada guru. Nah, di satu sisi ini memang memang penting, di sisi lagi memang penting juga. Ini menjadi suatu tantangan bagi kami dalam mengambil suatu keputusan mana yang kita ambil waktu itu. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6 ya Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya mungkin Bapak bisa saja langsung menyelesaikan di tempat, atau mungkin Bapak punya jadwal tersendiri ketika ada suatu kasus dilema etika yang terjadi di sekolah ini. Nah, itu bagaimana bentuk dan prosedurnya yang Bapak jalankan di SDN 02 Timpe ini, Pak? Oke, kalau itu dalam suatu menyelesaikan permasalahan, kita lihat dulu permasalahannya itu. Kalau sifatnya permasalahan itu urgent untuk diselesaikan, berarti harus diselesaikan secara cepat di tempat kejadian. Tapi kalau permasalahannya sifatnya tidak urgent, mungkin kita bisa mengatur jadwal, kemudian sebelum jadwal penyelesaian mungkin kita bisa mencari informasi yang lebih dalam penyelesaian, supaya dalam penyelesaian nanti bisa lebih pas, lebih bagus keputusan yang kita ambil nanti. Oke Pak, baik. Lalu apakah ada seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, dalam penyelesaian kasus ini memang ada, seperti saya sampaikan tadi, ada tim yang kita bentuk di sekolah, tentu dengan meminta pendapat kepada rekan sejawat, baik dengan guru ataupun dengan yang lebih tinggi tingkatannya, dengan pengawas. Kita bisa mungkin berbagi informasi, saling bertukar pendapat dalam suatu permasalahan, sehingga nanti dalam mengambil keputusan, bisa keputusan yang kita ambil itu keputusan yang tepat, yang pas, yang sesuai dengan penyelesaian dari permasalahan tersebut. Baik Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, kira-kira Pak, pembelajaran apa ya Pak yang Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai pengambil keputusan dilema etika di SDN 02 Timpe ini? Memang dalam penyelesaian kasus dilema etika ini memang butuh perhatian khusus, kemudian kebijakan yang pas dalam menyelesaikan permasalahan ini, karena kita menganggap dalam kasus dilema etika ini kadang di semua sisi itu benar, semua sisi itu baik, tapi bagaimana kita mengambil satu keputusan yang pas, yang terbaik. Nah, ini memang menjadi suatu pembelajaran bagi kita, dan banyak pengalaman yang kita dapat dari sini, bagaimana kita mengambil sebuah keputusan itu keputusan yang tepat, yang pas, yang cepat, sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan pada saat ini. Baik Pak, terima kasih ya Pak atas segala jawabannya. Terima kasih juga atas waktunya. Baik Bapak, terima kasih banyak atas segala informasi yang telah Bapak berikan. Mudah-mudahan saya sebagai calon guru penggerak bisa mendapatkan banyak informasi dan saya bisa implementasikan sesuai dengan yang Bapak arahkan tadi kepada saya. Demikian Bapak Ibu semuanya, hari ini telah selesai untuk modul 3.1 bersama Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 02 Timpe, Bapak Septa Saiman. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama. Salam guru penggerak.